Halo mayoritas marginal, ada ungkapan yang mengatakan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Ada juga yang mengatakan bahwa inkompeten justru membunuh lebih banyak daripada kejahatan itu sendiri. Atau ada juga pertanyaan analogi. Kita kalau mau berobat lebih milih ke dokter yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun sapa salam dengan kita, adabnya kurang baik lah, tapi dia punya kompetensi untuk menyembuhkan kita. Atau justru kita pilih dokter yang adabnya bagus, yang senyum sapa salam dengan kita, yang menurut kita bagus, baik orangnya, tapi ternyata inkompeten atau tidak bisa menyembuhkan kita. Bahkan bisa menimbulkan penyakit yang lebih fatal daripada sakit kita yang kita rasakan. Kira-kira kita bakal pilih yang mana? Nah, tapi pertanyaannya, kenapa ya para ustadz misalnya, para ulama, guru-guru itu tetap mengajarkan bahwa adab itu penting dan adab tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Nah, maka dalam video ini coba kita bahas tentang adab dan realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Tadi ada istilah tentang yang mengungkapkan bahwa inkompeten itu membunuh lebih banyak daripada kejahatan itu sendiri. Nah, memang ini bisa kita lihat ya dalam analogikan misalkan dalam naik pesawat nih misalnya. Ketika kita naik pesawat dan kemudian terjadi kecelakaan di pesawat itu tidak berarti orang itu jahat atau pilot itu jahat kepada kita. Bukan. Tapi kemungkinan besar adalah karena inkompetennya seorang pilot itu untuk menerbangkan pesawat dengan baik dan profesional gitu. Nah, sehingga inkompeten justru membunuh itu lebih banyak daripada kejahatan itu sendiri gitu. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan analogi, kira-kira kalau kita ke dokter, kita mau pilih dokter yang mana nih? Dokter yang beradab, tapi ternyata inkompeten, atau justru kita pilih dokter yang tidak punya adab, tidak beradab, tapi dia kompeten. Ayo, kita mau pilih yang mana? Nah, sebenarnya ya, kalau kita bahas analogi pertanyaan ini tentang dokter, ada satu kritik pertama yang ingin saya kritik tentang profesinya dulu. Seseorang disebut atau dikatakan sebagai seorang dokter, tentu dia telah melewati yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi inilah yang mengukur seorang dokter itu layak atau tidak dia disebut sebagai seorang dokter, atau seorang dokter ini layak atau tidak membuka praktek untuk mengobati orang-orang gitu. Nah, maka kalau tadi analogi pertanyaannya adalah bagaimana kalau dokter itu beradab tapi dia inkompeten atau dia tidak punya standar seorang dokter. Ya nggak masuk akal gitu kan kalau kejadian seperti itu. Tapi nggak tahu kita praktek di lapangan ya. Saya belum pernah menemukan. Tapi yang menarik adalah dalam pembahasan kita bahwa sebenarnya uji kompetensi atau standar seseorang disebut atau diizinkan untuk melakukan praktek dokter, ini adalah merupakan bagian dari penerapan yang namanya adab. Nah, ini semakin menarik nih. Jadi adab itu apa sih sebenarnya? Nah, maka kalau kita ngomongin adab, maka kita bicara soal asal katanya. Adab. Asal kata adab itu adalah bahasa Arab yang lebih spesifiknya adalah sering digunakan atau menjadi bahasanya bahasa Islam. Itu adalah adab gitu. Maka adab itu tidak bisa kita artikan dengan arti yang sederhana gitu. Atau kita artikan dengan arti yang kecil atau sempit. Tidak bisa. Sama halnya seperti kita mengartikan misalkan makanan nih. Makanan pempek misalnya. Kemudian bakso. Nah, pempek dan bakso sebagai makanan lokal kita, itu tidak bisa kita artikan dalam bahasa Inggris. Begitu saja. Tidak bisa kita artikan semerta-merta bahwa pempek misalnya fishball atau bakso adalah meatball misalnya. Maka negara lain yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasanya, itu akan kebingungan memaknai apa arti sesungguhnya dari pempek, apa itu bakso gitu. Kalau diartikan dengan fishball atau meatball tadi gitu. Orang akan bingung bentuknya seperti apa, bahannya apa,
rasanya seperti apa, cita rasanya seperti apa. Itu tidak akan mendefinisikan tepat sesuai dengan makna aslinya gitu. Maka pempek, bakso ya diartikan sebagaimana bahasa lokal itu sendiri. Maka kalau ke negara lain misalnya kita sebut bakso ya bakso gitu, kita sebut pempek ya pempek gitu. Nggak mungkin kita rubah menjadi bahasa lain, bahasa Inggris ya meatball atau fishball tadi gitu. Itu pendapat saya ya. Nah sehingga adab sendiri itu juga tidak bisa kita artikan sesederhana bahwa adab itu adalah sopan, santun gitu, baik gitu, atau senyum, sapa, salam misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak bisa kita artikan sesederhana itu dan sesimpel itu gitu. Oke? Itu tentang adab. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lalu adab itu apa sih gitu? Adab ya. Saya menukil atau mengambil pendapatnya Profesor Syekh Naqib Al-Atas gitu. Nah, beliau ini kelahiran Indonesia gitu, seorang profesor yang memaknai atau mengartikan, menerjemahkan adab itu untuk lebih komprehensif dan lebih kita maknai lebih mudah. Di mana adab itu paling tidak kita dapat mengenal atau memaknai adab itu dalam dua kata. Yang pertama adalah recognition. Yang kedua adalah acknowledgement. Acknowledgement. Di mana recognition atau kita mengenal gitu. Mengenal apa gitu? Yang kita kenal dengan recognition ini, kita mengenal yang namanya hakikat. Kita mengenal yang namanya kedudukan. Kita mengenal hakikat, kita mengenal kedudukan. Kedudukan apa? Hakikat apa? Sang pencipta, alam semesta, sesama manusia, dan lain sebagainya. Itu kita kenal dengan apa hakikatnya, apa kedudukannya, dengan menggunakan recognition gitu. Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Dengan ilmu gitu. Kemudian acknowledgement. Acknowledgement adalah mengakui. Mengakui. Apa yang kita akui? Ini. Yang kita akui adalah hakikat dan kedudukannya atau eksistensi dari hakikat dan kedudukan. Artinya apa? Kita mengakui eksistensi hakikat Sang Pencipta, hakikat dan kedudukan dari manusia, hakikat dan kedudukan alam semesta dan lain sebagainya, itu kita akui eksistensinya dengan acknowledgement ini. Dan acknowledgement itu merupakan amal. Adalah bentuk amal kita, tindakan kita. Makanya tadi disebut sebagai eksistensi. Kita mengakui eksistensinya. Eksistensinya secara amal kita, perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita. Maka ilmu dan amal itu adalah bagian dari adab. Maka kalau orang bilang adab dan ilmu itu terpisah, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena sesungguhnya untuk kita mengenal adab, mengerti adab, itu kita butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal hakikat, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu butuh ilmu yang mendalam gitu. Dan amal adalah bentuk tindakannya. Maka ini yang disebut sebagai adab. Recognition and acknowledgement gitu. Kita mengenal hakikat dan kedudukan sesuatu dan kita mengakui eksistensi hakikat dan kedudukannya gitu. Biar lebih mudah nih. Biar lebih mudah, kita coba beri contoh yang contoh realitas dalam kehidupan kita yang kita dapat akses, dapat kita temui informasinya dan lain sebagainya itu adalah misalnya seseorang dikatakan tidak beradab itu seperti apa sih? Nah, ini lebih mudah, biar lebih simple. Apa itu tidak beradab? Seperti apa sih orang tidak beradab agar kita lebih mudah memaknai makna adab itu sendiri gitu. Tidak beradab ya. Itu salah satu fenomena atau realitas yang terjadi pada kondisi saat ini adalah misalnya adalah genosida. Tahu kan genosida? Di mana genosida ini adalah upaya memusnahkan gitu populasi manusia dalam jumlah yang sangat besar. Bukan puluhan, ratusan, ribuan, bukan. Bahkan jutaan manusia, jutaan jiwa. Jutaan jiwa wanita gitu, anak-anak gitu, yang tidak berdosa, masyarakat sipil biasa, itu digenosida, dihancurkan, dimusnahkan kehidupannya. Dan kita tahu
kejadian itu nyata gitu. Hampir setiap hari bombardir dimanapun itu terjadi gitu. Di negeri-negeri yang jauh dari kita gitu. Dan itu fakta yang sangat menyakitkan hati kita. Kemudian apalagi? Kerusakan iklim misalnya, kerusakan alam. Kerusakan alam, perubahan iklim, atau bahkan krisis iklim. Yang terjadi hari ini, itu juga adalah merupakan bentuk ketidakberadaban seseorang atau sebuah bangsa terhadap alam semesta gitu. Kemudian apalagi misalkan fenomena yang kita alami beberapa waktu ini, misalnya yang kita rasakan adalah misalkan tidak terjadinya meritokrasi gitu. Tidak meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Simpelnya adalah ketika pejabat atau orang yang menempatkan posisi tertentu ditempati oleh orang yang tidak kompeten. Orang yang tidak punya kompetensi gitu. Inkompeten ya, menempati posisi kedudukan jabatan tertentu ya, itu adalah bentuk tidak beradabnya seseorang atau suatu bangsa gitu. Karena menempatkan orang yang tidak kompeten atau tidak berilmu di posisi-posisi yang strategis yang sebenarnya bukan haknya gitu. Nah, maka kenapa dia disebut tidak beradab gitu? Kenapa contoh-contoh ini itu disebut tidak beradab? Karena tadi mereka tidak mengenal, mereka tidak recognition, dan mereka tidak mengakui hakikatnya. Artinya apa? Mereka mengkhianati hakikat atau kedudukan. Kedudukan dari apa? Genosida. Artinya mereka mengkhianati, artinya mereka tidak mengakui, artinya mereka mengkhianati yang namanya kedudukan dan hakikat sesama manusia. Jutaan manusia dimusnahkan gitu, dibunuh gitu. Kemudian kerusakan alam, krisis iklim yang terjadi, itu adalah bentuk ketidakberadaban karena terjadinya yang namanya pengkhianatan, terjadi yang namanya tidak mengakuinya keberadaan atau mengenyampingkan atau tidak mengakui kedudukan alam semesta. Alam hanya dipandang sebagai kacamata ekonomi, untung rugi, ini bisa menghasilkan apa, ini bisa kita lakukan apa sehingga menghasilkan ekonomi gitu. Nah, kacamata seperti inilah yang kemudian membuat seseorang menjadi tidak beradab karena memandang alam, melupakan atau meninggalkan hakikat alam gitu, kedudukan alam gitu dalam kehidupan dan penerapan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tidak meritokrasi adalah bentuk dari tidak beradabnya seseorang. Kenapa? Saya ulangi ya. Tidak meritokrasi adalah bentuk tidak beradabnya seseorang atau sebuah bangsa. Kenapa? Karena dia mengabaikan, karena dia mengkhianati hakikat dan kedudukan ilmu pengetahuan. Sedangkan, bukankah kita tahu bahwa ilmu pengetahuan, orang yang berilmu itu memiliki beberapa derajat lebih tinggi gitu daripada yang tidak berilmu dan lain sebagainya. Artinya apa? Bentuk dari tidak meritokrasi adalah bentuk dari ketidakberadaban. Nah, itu dia makna dari adab yang sesungguhnya. Artinya makna adab itu tidak sesimpel dan tidak sesederhana yang kita artikan hanya sekedar sopan santun, senyum sapa salam gitu, baik dan buruk gitu. Bukan hanya seperti itu, tapi di mana adab itu memiliki makna yang sangat luas, memiliki makna yang sangat dalam, memiliki makna yang sangat berarti dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, kita jangan memperkecil, jangan kita persempit makna dari adab itu sendiri. Karena semakin kita mempersempitnya, semakin kita mentertawakan makna adab, semakin kita jauh daripada makna asli tentang adab itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa adab itu ternyata adalah pondasi. Bahwa adab itu adalah pilar sebuah peradaban. Bangsa kita, negara kita, mungkin ke depan akan menjadi negara maju, negara yang besar gitu. Tapi kalau kita pilar-pilarnya, ya, pondasi-pondasinya gitu, hakikat kita mengakui sesama manusia, alam semesta, dan lain sebagainya, itu kita abaikan, kita hianati bahkan, maka kita akan menjadi peradaban yang tidak beradab sama sekali. Mungkin cukup itu. Terima kasih.